Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita ke pembahasan soal TO sesi UTS Ekonomi Dasar bersama Pipot. Dengan aku Hasanur Aziza sebagai tutor Ekonomi Dasar. Kita pada saat kali ini sebagai part satu untuk membahas pilihan ganda nih teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaannya nih. Nah, soal nomor satu, di mana pernyataan yang benar dari kurva kemungkinan produksi ini teman-teman. Nah, kita tahu sendiri kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan kombinasi-kombinasi dari produk yang bisa dicapai secara efisien nih dengan sumber daya yang ada teman-teman. Nah, pada poin A di sini kita bisa lihat titik-titik dalam KKP menunjukkan tingkat produksi yang efisien. Nah, kan KKPS itu sendiri terdapat beberapa titik-titik teman-teman. Di sini ada titik yang di dalam, ini ada titik yang di luar, dan ada juga yang titik yang berada di sepanjang kurva nih. Ini dijelaskan dengan titik-titik tiga ini teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan poin A, nah pada titik-titik di dalam kurva itu tuh menunjukkan sesuatu yang bisa dicapai namun tidak efisien teman-teman. Kenapa? Karena sumber dayanya yang digunakan untuk X sama Y ini itu belum dipakai secara maksimum. Karena seharusnya sumber dayanya itu bisa dipakai sampai titik yang dimana bisa maksimum nih teman-teman. Jadi hal tersebut membuat tidak efisien nih. Sama halnya dengan titik-titik di luar kurva kemungkinan produksi. Namun, pada kondisi titik-titik di luar kurva kemungkinan produksi ini, sumber dayanya itu terbatas nih teman-teman. Jadi kita tidak mungkin menggunakan kombinasi yang ada di luar atau di titik di luar KKP itu sendiri, kecuali saat adanya kayak penemuan teknologi ataupun kayak ada sumber daya yang terbarukan dan juga bencana alam kalau misalnya itu untuk bergerak yang ke dalam teman-teman. Nah, jadi untuk menjawab nomor satu ini, untuk poin A, ini kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya titik-titik dalam KKP yang menunjukkan tingkat produksi ini yang hanya sepanjang KKP-nya saja. Untuk titik-titik yang di luar maupun yang di dalam, ini tuh kurang tepat ya teman-teman. Seperti itu. Jadi, nah, untuk yang poin B, opportunity cost atau biaya imbangan ditunjukkan oleh titik-titik di luar KKP. Nah, opportunity cost kan ini sebenarnya kayak biaya yang harus ditinggalkan ataupun dikeluarkan dari yang kita pilih nih teman-teman. Jadi sebenarnya untuk opportunity cost-nya itu sendiri mungkin kita bisa melihatnya itu dengan mungkinnya dari kombinasi yang ini atau yang kombinasi yang ini teman-teman. Dimana kan kalau misalnya kita memilih kombinasi titik yang ini, mungkin eh, si X-nya itu pada posisi yang maksimum. Tapi kita Y-nya ini kita mendapatkan hanya sedikit seperti itu teman-teman. Dan eh, kita seharusnya bisa saja mendapatkan X-nya itu sama halnya dengan Y-nya. Namun kita tinggalkan untuk memilih titik yang di sini teman-teman seperti itu. Nah, jadi untuk yang B ini kurang tepat juga ya teman-teman, jadi salah. Nah, lalu untuk yang C, di mana pergeseran KKV ke arah luar itu disebabkan oleh penemuan teknologi baru sehingga kapasitas produksi meningkat. Nah, ini jawabannya benar ya teman-teman, karena aku sudah sebutkan tadi bahwasannya emang terjadi pergeseran KKP nih teman-teman, apalagi yang ke arah luar. Kenapa? Karena memang betul bahwasannya
untuk penemuan teknologi baru ataupun sumber daya yang terbarukan ini mengefisiensikan eh, produksi dan jadinya si X dan Y-nya ini bisa lebih banyak dihasilkan seperti itu. Nah, untuk opsi yang D, di mana titik sepanjang KKP menunjukkan tingkat produksi yang tidak efisien. Ini salah ya teman-teman, karena sepanjang KKP ini merupakan tingkat produksi yang efisien nih teman-teman. Jadi jawabannya untuk opsi D ini salah. Dan untuk nomor satu, kita bisa simpulkan bahwasannya jawaban yang benar ialah cek, teman-teman. Pergeseran KKP ke arah luar disebabkan oleh penemuan teknologi baru sehingga kapasitas produksinya meningkat. Seperti itu. Kita lanjut saja ke soal kedua. Nah, kita bisa melihat di sini soal nomor 2 di mana mempertanyakan diagram lingkaran arus kegiatan ekonomi yang menggambarkan bahwa di pasar faktor produksi ini, teman-teman. Nah, jadi diagram lingkaran arus kegiatan ekonomi ini terdapat dua aktor nih teman-teman. Aktor yang pertama ialah rumah tangga dan juga perusahaan yang bisa ditunjukkan di gambar di bawah ini nih teman-teman. Nah, rumah tangga sendiri dan perusahaan ini dibagi menjadi rumah rumah faktor produksi dan rumah pasar barang dan jasa seperti itu. Nah, di mana kita bisa melihat nih teman-teman nih, terbagi menjadi dua untuk pasar barang dan jasa dan juga pasar faktor produksi. Di mana rumah tangga ini menjadi penjual maupun pembeli, sama halnya dengan perusahaan bisa menjadi penjual dan pembeli. Nah, untuk kondisi rumah tangga pada pasar barang dan jasa, ia menjadi konsumen nih teman-teman. Kenapa menjadi konsumen? Karena kita tahu sendiri bahwasannya kita itu membeli sesuatu untuk kita makan ataupun kita rasakan kayak kebermanfaatannya seperti itu. Nah, untuk perusahaan sendiri, dia menjadi penjual nih teman-teman di eh, pasar barang dan jasa. Nah, dia jadi penjual ya. Nah, di mana dia akan memproduksi dan menjual barang dan jasanya itu kepada si rumah tangga tersebut melalui pasar barang dan jasa. Nah, nanti terdapat timbal baliknya teman-teman nih, di mana perusahaan ini akan mendapatkan pendapatan dari uang yang diberikan oleh rumah tangga seperti itu. Nah, selanjutnya pada pasar faktor produksi, di mana rumah tangga itu sendiri akan berlaku sebagai penjual nih teman-teman. Kenapa sih Kak sebagai penjual? Karena pada pasar faktor produksi ini mereka akan memberikan tenaga kerja, tanah, dan modal yang akan disalurkan pada pasar faktor produksi ini, teman-teman. Dan disalurkan faktor produksinya itu sendiri, seperti itu. Nanti terdapat timbal baliknya nih, teman-teman, karena perusahaan ini sudah membeli, nah, membeli dari rumah tangga itu sendiri, membeli atau kita bisa disebut dia jadi pembeli atau konsumen ya, teman-teman, konsumen. Nah, dia akan memberikan eh, layaknya upah, sewa, keuntungan, dan rumah tangga ini akan disebut hal tersebut sebagai penerimaan untuk pasar faktor produksi. Seperti itu. Jadi, untuk menjawab nomor 2, di mana diagram lingkaran arus kegiatan ekonomi ini menggambarkan bahwa di pasar faktor produksi, nah, untuk poin A, rumah tangga berperan sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli. Ini benar ya, teman-teman. Nah, kita boleh ke poin yang B dulu.
Rumah tangga sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual. Ini salah ya teman-teman, karena ini berlakunya untuk pasar eh, faktor produksi, bukan pasar barang dan jasa seperti itu. Untuk yang C, rumah tangga dan perusahaan keduanya adalah pembeli. Ini salah ya teman-teman, karena seharusnya salah satu aktor dari rumah tangga ataupun perusahaan ini menjadi penjual ataupun pembeli. Berarti untuk poin D juga sama halnya, berarti dia salah ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat ialah pada poin A. Rumah tangga berperan sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya di nomor 3. Seperti itu. Nah, nomor 3 ini kita harus mencari yang bukan merupakan pernyataan yang positif. Nah, Kak, pernyataan yang positif itu tuh apa sih? Nah, pernyataan yang positif ini merupakan sebuah pernyataan yang bersifat nyata, fakta, fakta, eh, definisi, ataupun memang sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi, kayak fenomena seperti itu. Nah, karena kita melihat bahwasannya kita harus mencari yang bukan pernyataan yang positif nih teman-teman. Kita notes ya. Nah, jadi untuk yang poin A nih teman-teman, kita bisa melihat bahwasannya pemerintah seharusnya fokus pada upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 semenjak pertama kali pasien terdeteksi positif terjangkit penyakit tersebut. Nah, pada opsi A ini belum tentu ya teman-teman bahwasannya kayak dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, eh, pertama kali pasien terdeteksi positif itu bisa terjadi gitu. Nah, karena pada kenyataannya itu belum terjadi ataupun kemungkinannya belum bisa benar-benar terbuktikan seperti itu. Dan kita bisa melihat teman-teman pada poin yang A ini ada kata seharusnya. Seharusnya ini berarti kayak menyarankan atau memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan upaya tersebut. Jadi ini tidak terdasarkan oleh fakta, definisi, ataupun sesuatu fenomenanya tuh yang benar-benar sudah terjadi, teman-teman. Jadi yang poin A ini kita sebutkan sebagai poin yang benar, teman-teman. Selanjutnya, untuk yang poin yang B, tingkat inflasi yang tinggi akibat panik buying selanjutnya akan menurunkan daya beli yang masyarakat yang menurun. Nah, ini benar. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu sendiri bahwasannya eh, invasi ini eh, juga definisi dari ketika panik buying. Nah, panik buying ini kan kita tahu sendiri bahwasannya bisa menurunkan daya beli masyarakat, dan ini tuh disebut juga dengan definisi dan memang sesuatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi untuk jawaban yang B ini eh, salah, karena walaupun memang pernyataannya positif, tapi kita mencari yang bukan seperti itu. Nah, untuk yang C, kenaikan harga beras akan meningkatkan jumlah beras yang ditawarkan petani. Untuk yang C juga ini salah ya teman-teman, karena dia memang pernyataan yang positif, namun kita mencari yang bukan. Dan yang C ini merupakan sebuah hukum penawaran. Jadi dia disebut juga dengan bentuk definisi ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang D ini kita juga sebut salah. Kenapa? Karena memang teknologi ini merupakan salah satu input produksi yang mampu mengefisienkan pekerjaan nih, teman-teman. Dan itu tuh memang fenomena yang sedang terjadi pada kita saat ini, seperti itu. Jadi untuk yang nomor 3 ini, jawaban yang benar ialah opsi yang A, seperti itu.
di mana pemerintah seharusnya fokus pada upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Lanjut ke soal 4. Nah, di soal 4 ini, di mana kita harus mengetahui apa yang terjadi ketika kenaikan harga pupuk yang digunakan sebagai input produksi padi seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 4 ini kita harus mengetahui eh, kayak hukum penawaran. Nah, hukum penawaran kita tahu sendiri bahwasannya perubahan harga yang meningkat ini juga akan meningkatkan eh, dari eh, barang yang di nah, barang tersebut kayak seperti itu. Nah, jadi itu merupakan awalannya dulu ya teman-teman untuk hukum penawarannya sendiri. Nah, tapi dalam kasus penawaran ini terdapat juga eh, namanya pergeseran dan pergerakan. Kita buat saja ya teman-teman. Adanya pergeseran dan namanya pergeseran dan juga pergerakan nih teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa ini ya teman-teman menggambarkannya terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, sini tuh ada namanya pergeseran dan pergerakan. Ada P2 dan nantinya ada P1. Di mana nantinya ada Q2 juga ada Q1. Nah, jadi teman-teman dalam penawaran ini sendiri ada bentuk pergeseran dan pergerakan. Nah, nah di sini kita harus mencari yang mana yang benar dari opsi-opsi yang ditawarkan di atas. Nah, pertama, gimana petani memproduksi outputnya lebih sedikit sehingga kurva penawaran padinya itu bergeser ke kanan. Jadi, poin yang A ini sendiri kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena petani yang memproduksi outputnya lebih sedikit ini seharusnya eh, dia itu posisinya ini lebih ke kiri teman-teman, bukan ke kanan. Kalau misalnya ke kanan, berarti kan di mana dia tuh seharusnya memproduksinya itu outputnya sendiri lebih banyak. Jadi bisa dilihat dari sini. Nah, di mana outputnya tuh dia sedikit ini di Q2 dia itu, namun katanya harus penawarannya itu tuh bergeser ke kanan. Sebaliknya teman-teman kita bisa melihat bahwasannya kurvanya itu di sebelah kiri seperti itu. Jadi yang poin A itu salah ya teman-teman. Nah, jadi eh, kita bisa lanjut ke poin yang B. Nah, yang poin B ini eh, kita melihat bahwasanya terjadi pergerakan kurva KPP. Ini tidak kurva kemungkinan produksi ini memang bisa terjadi perubahan pada kurva KKP, tapi bukan disebut dengan pergerakan, tapi disebutnya dengan pergeseran ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita bisa coret, seharusnya ini bukan pergerakan, tapi disebutnya pergeseran, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus untuk yang C, petani memproduksi output
outputnya lebih sedikit ketika kurva penawaran bergeser ke kiri. Ini benar ya teman-teman, karena ini bisa ditunjukkan pada kurva yang ada di bawah ini, di mana ketika outputnya lebih sedikit di Q2, ini si kurva penawarannya juga bergeser ke kiri, seperti itu. Yang mungkin awalnya outputnya ini bisa aja di Q1, tapi karena ternyata dalam memproduksinya outputnya ternyata lebih sedikit, ini mengubah eh, si kurvanya ini jadi di ke kiri seperti itu. Jadi yang opsi D sudah pasti salah ya teman-teman. Jadi untuk yang nomor 4 ini kita bisa bisa lihat bahwasannya poin yang C ini yang benar seperti itu. Di mana petani memproduksi outputnya lebih sedikit sehingga kurva penawaran pada bergeser ke kiri seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kelima ya teman-teman. Nah, di soal yang kelima ini, di mana pada barang inferior, peningkatan pendapatan masyarakat akan bergeser kurva ke titik-titik, kurva titik-titik ke titik-titik seperti itu. Nah, jadi untuk poin yang 5 ini, kita tahu sendiri bahwasannya barang inferior itu di mana di mana si barangnya itu ketika pendapatannya itu meningkat, meningkat itu membuat kayak si barang yang diminta itu tuh jumlahnya tuh menurun. Menurun ya teman-teman. Nah, dan jumlah yang dimintanya menurun, ini sehingga si kurvanya demand itu tuh bisa ke kiri. Nah, contohnya tuh apa sih teman-teman? Nah, contohnya adalah kayak ikan asin atau sendal jepit. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kalau misalnya kita sebagai yang tiba-tiba orang yang mendapatkan peningkatan pendapatan ketika kita yang seharusnya eh, awalnya dari misalnya sendal jepit kita lambangkan di sini Q1, ini tuh kita bisa saja eh Q2. Nah, ini Q2 yang awalnya ini sendal jepit dan dibandingkan dengan sepatu ini tuh yang awalnya kita bisa apa ya menarik lebih menarik untuk membeli sendal jepit tapi kita memilih untuk ke sepatu karena peningkatan pendapatan kita itu lebih tinggi teman-teman seperti itu dan ini tuh bisa digambarkan dengan gini teman-teman. Yang awalnya kita beli sendal jepit, yang harganya segini, ini bisa berubah menjadi seperti ini teman-teman. Karena pendapatannya tuh sekarang meningkat. Dan jumlah yang diminta itu untuk sendal jepitnya itu menurun seperti itu. Yang asalnya kita belinya itu di posisi Q2, tapi karena kita sekarang kondisinya bisa membeli sepatu yang lebih mahal, itu tuh kita bisa ke Q1, di mana posisinya itu ke kiri. Jadi untuk yang nomor 5 ini, kita tahu sendiri bahwasannya jumlah yang diminta berarti yang menggeser kurva itu kurva permintaan. Dan di mana posisinya ke kiri dari kanan. Nah, jadi untuk nomor 5 poin yang benar ialah pada poin yang A, teman-teman. Kita bisa stabiloin nih, di mana pendapatan masyarakat yang meningkat akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke nomor 6 ya, teman-teman. Nah, di nomor 6 ini sendiri,
eh, di mana kita harus mencari pada suatu keseimbangan tertentu di pasar beras jika terjadi kebijakan penurunan subsidi nih teman-teman, yang mana pupuk yang mengakibatkan harga pupuk mengalami kenaikan ceteris paribus seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita terdapat bantuan untuk kurvanya sendiri ya teman-teman, di mana eh, ketika penurunan subsidi. Nah, ketika penurunan subsidi ini berarti kondisinya adalah harga yang meningkat, teman-teman. Harga yang meningkat ini dalam penawarannya sendiri pastinya membuat kayak harganya kan meningkat. Jadi kalau misalnya kita melihat dari penawarannya, kita menurun dan sikinya juga akan menurun seperti itu. Nah, jadi kondisi tersebut kita bisa jelaskan eh, mungkin bisa melihat dari opsi yang A dulu ya, teman-teman. Nah, di opsi yang A ini, eh, harga dan jumlah keseimbangan beras meningkat. Ini salah ya, teman-teman, karena eh, si harga memang meningkat. Cuman jumlah keseimbangannya ini belum itu belum tepat di mana dia bukan meningkat ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi nomor poin A ini salah. Nah, untuk yang poin B, harga dan jumlah keseimbangan beras menurun. Nah, harga dan jumlah keseimbangan beras menurun juga ini salah ya teman-teman, karena posisinya ketika subsidi ini menjadi penurunan, itu seharusnya harganya menjadi menaik atau meningkat. Jadi nomor opsi yang B ini juga salah teman-teman. Nah, untuk yang C, ini harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangan berasnya turun. Ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena penurunan subsidi ini akan menyebabkan si harganya ini, price-nya itu naik. Di mana ketika harganya ini naik, jumlah atau kuantitinya, ini tuh yang ditawarkan ini tuh akan menurun, teman-teman. Dan juga ini membuat si kurvanya ini yang asalnya dari kanan ini bisa bergeser ke kiri di S2 nih teman-teman seperti itu. Jadi yang D udah pasti salah ya teman-teman, karena malah sebaliknya. Jadi untuk untuk nomor 6 ini jawaban yang benar adalah poin C. Harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangan beras turun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, soal nomor 7. Nah, jadi di soal nomor 7 ini, pada kurva permintaan yang lebih landai, peningkatan penawaran akan menghasilkan eh, keseimbangan baru dengan respon penurunan harga yang lebih titik-titik dan peningkatan jumlah yang besar seperti itu. Nah, kita bisa melihat nih teman-teman di gambar di bawah soalnya sendiri, di mana kita melihat ada kurva yang curam dan juga ada kurva yang landai. Nah, kita sudah melihat nih teman-teman kurvanya sendiri. Nah, mungkin kita akan melihat kurva yang landai terlebih dahulu. Nah, kurva permintaan yang landai ini sendiri, ini kita bisa melihat ini landai ya teman-teman. Nah, ini lebih landai kan? Nah, di mana kalau misalnya lebih landai, itu tuh peningkatan penawarannya itu keseimbangan barunya tuh respon si harganya itu lebih kecil nih teman-teman. Bisa dilihat di mana ada gapnya ini antara P1 dan P2 ini tuh eh, memang lebih kecil daripada yang kurva yang curam ini, di mana gap P1 dan P2-nya itu sedikit lebih besar, teman-teman. Karena respon penurunan harganya lebih kecil dan si kita bisa melihat juga bahwasannya antara Q1 dan Q2 di landai ini dengan yang di curang ini memiliki gapnya tuh lebih besar teman-teman, dari Q1-nya ke Q2 ataupun sebaliknya. Sedangkan yang curam ini gapnya yang dari Q1 ke Q2 itu sedikit
lebih kecil gapnya seperti itu. Jadi, untuk jawaban soal nomor 7 ini ialah yang D, teman-temannya. Di mana yang D ini, sorry teman-teman. Yang D, kenapa? Karena eh, ketika kita melihat kurva yang di bawah, nih ya teman-teman, kurva yang di bawah, ketika si kurvanya ini landai, si harganya itu sendiri memiliki gapnya itu kecil daripada yang ini. Sedangkan ketika karena si harganya memiliki gap yang kecil ini, kita bisa melihat juga pada jumlah yang diminta atau yang dilihat di kurva ini, gapnya untuk yang kurva yang landai ini lebih besar, teman-teman, daripada kurva yang curam seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman, yaitu kecil dan besar seperti itu.